Shalom anak-anakku yang tercantik, yang ganteng dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehat semuanya? Pasti ya, Tuhan memberikan kesehatan. Anak-anak, sebelum chapel, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa ya. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, di mana anak-anak kami boleh beristirahat dan kini Kau berikan kesehatan kembali. Kiranya Tuhan berkati anak-anak yang akan melakukan chapel walaupun di rumah, tetapi anak-anak kiranya dengan penuh sukacita, penuh gembira boleh mengikuti chapel ini dengan sungguh hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon pimpinan-Mu dalam chapel pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dengan gembira ya. Boleh tepuk tangan. Terbit matahari sampai pada maksudnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Bapa, puji
anak-anak, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pimpin kami dalam membaca firman-Mu sehingga kami boleh menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Amin. Anak-anak, kita mau buka dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan untuk mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja orang Filistin itu membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan dimanapun duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menjegat engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku."
Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya lah Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia dan mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Amin. Anak-anak, cerita kita hari ini tentang Simson dan Delila. Tapi temanya hari ini apa sih? Temanya adalah Tuhan memegang perkataannya. Tuhan memegang perkataannya. Ya, kalian pernah dengarkan cerita tentang Simson dan Delila? Ya, Simson, apa sih ciri-ciri badannya Simson? Yuk, siapa yang tahu? Ya, ciri-ciri Simson adalah badannya besar, dia ganteng, dan salah satu ciri khas dia adalah rambutnya yang tidak pernah dicukur. Karena memang kekuatannya di rambutnya. Nah, suatu ketika dia ketemu Delila nih. Dia lihat Delila itu cantik ya. Jadi dia tertarik, dia suka sama Delila. Sehingga akhirnya Simson dan Delila pun menikah. Ya, tapi Simson tidak tahu kalau ternyata Delila itu punya niat yang tidak baik ya sama Simson. Yang Delila kejar adalah uang. Nah, orang-orang Filistin tahu kalau Delila itu adalah istrinya si Simson. Lalu dia membujuk si Delila. "Ayo Delila, kamu harus cari tahu apa kekuatannya Simson dan apa kelemahannya ya. Supaya kita bisa tangkap dia, kita bisa ikat dia, dan kita bisa penjarakan dia. Nanti kita bayar deh 1.100 uang perak." Wah, banyak bener ya. Banyak. Si Delila mikir langsung, banyak banget tuh uang. Yang dia pikirkan adalah uang. Tidak dia pikirkan dia melakukan kejahatan, dia nggak takut dosa. Nah, dibujuk-bujuk tuh Simson. Nah, Simson sendiri dia itu sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Dia menjaga rahasia, tidak boleh seorang pun tahu. Kalau dibilang tidak boleh seorang pun tahu, kira-kira kalau cerita Simson kalau cerita ke mamahnya boleh nggak? Ya enggak, namanya rahasia ya. Kalau dibilang rahasia ya udah kita sendiri aja yang tahu, orang lain jangan tahu. Nah, karena Simson menikah dengan Delila, kan Tuhan udah bilang jangan ada seorang pun yang tahu. Tapi karena Simson sangat cinta kepada Delila, mungkin melebihi cintanya kepada Tuhan ya pada waktu itu. Ya, Simson akhirnya jatuh, walaupun berkali-kali 3 kali dia lolos tuh dari percobaan. Pertama kan dia waktu dibujuk sama si Delila, apa sih rahasianya? Ya, kan pertama-tama apa coba tadi waktu kita baca rahasianya yang dikatakan si Simson kepada Delila?
Kan si Delila bilang, Simpson, suamiku yang baik, apakah kelemahanmu sehingga kamu punya kekuatan yang sebesar itu? Ya, si Simpson bilang, ya, aku itu akan lemah jika diikat dengan 7 kali busur yang baru, tali busur yang baru, ya, yang belum kering gitu. Wah, diingat si Delila tuh. Makanya begitu si Simpson tidur, Raja-Raja Filistin itu kan ngasih 7 tali busur tuh yang belum kering. Terus si Simpson diikat. Diikat. Nah, begitu dirasa udah cukup kuat, nah, si Delila bilang, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Wah, Simpson bangun, dia sekali hentakan, des, putuslah tali busur itu. Delila kaget, loh, katanya kalau diikat tali busur dia kalah. Gagal. Rayuan kedua, ditanya lagi, ayo dong Simpson, kamu apa kelemahannya? Tenang deh, kan kamu cuma cerita sama aku nggak cerita lagi deh sama orang lain. Simpson luluh, dia bilang, iya, aku akan lemah kalau diikat oleh 7 tali yang belum pernah dipakai sama sekali. Wah, akhirnya waktu Simpson tidur, diikat lagi nih sama si Delila. Srek. Wah, kenceng nih. Udah nyenyak, Delila teriak lagi, orang-orang Filistin mau nangkap kamu, Simpson, gitu. Hei, Simpson terbangun dan sekali hentakan, des, tali-tali itu pun putus. Delila kaget, ternyata aku dibohongin, aku kesel, kan? Kemudian tanya lagi, pacarku, suamiku Simpson, apa dong yang bikin kamu kalah? Aku harus bagaimana? Kan biar aku istrimu juga tahu, kan kita suami istri. Kamu gak boleh rahasia sama aku. Simpson, ya udah, aku itu tidak boleh diikat oleh ke-7 jalinan rambutku yang ditenun. Mungkin kalau sekarang mungkin dikepang kali ya namanya ya anak-anak ya. Waduh, saat Simpson tertidur, diikat nih sama 7 jalinan rambutnya, sama tadi yang dengan patok itu juga. Begitu si Delila teriak lagi, sama seperti yang kedua dan pertama, des, putus. Kenapa ya? Karena memang Simpson tidak ngasih tahu rahasia dia yang dibilang Tuhan, jangan kasih tahu Simpson, cukup kamu. Tapi ya itulah Simpson ya, mungkin pada saat itu dia nggak taat sama Tuhan, dia nggak pegang janjinya ya. Jadi saat si Delila merengek-rengek, marah-marah, ngedesak terus, ngerayu-rayu, katanya kamu cinta sama aku, karena katanya kamu sayang sama aku, kok kamu nggak kasih tahu sih rahasianya? Terus menerus didesak. Simpson yang tadinya taat, yang tadinya teguh pendiriannya, akhirnya luluh. Akhirnya dia bilang, kalau aku itu kekuatannya di rambut. Sejak lahir itu rambutku tidak pernah dicukur, karena memang aku itu nazirnya Allah. Kekuatanku di situ dan tidak boleh seorang pun tahu. Tapi karena kamu istriku, ya udah deh, aku kasih tahu ya.
Nah, Delila yang tadinya sempat gimana gitu, jangan-jangan aku dibohongin lagi nih. Tapi dia lihat suaminya, kayaknya suaminya jujur nih gitu ya. Dia percaya pasti ini udah jujur deh suamiku. Karena dia kan pasti nggak mau kehilangan aku. Dia nggak mau aku nanti marah-marah lagi. Lalu dibujuknya lah Simpson untuk tidur di pangkuannya. Ya, sambil dielus-elus kepalanya, disisir-sisir mungkin ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin belum ada sisir kali ya. Wah, ini juga nggak tahu sih. Dibelai-belai rambutnya, diusap-usap. Akhirnya Simpson pun tertidur. Nah, saat dia tertidur, ternyata si Delila sudah manggil tuh satu orang untuk cukur rambutnya. Lalu dicukurlah rambutnya Simpson. Ya, dicukur rambutnya Simpson. Sehingga kepalanya botak. Setelah kepalanya botak, rambutnya hilang semuanya. Delila pun memanggil raja orang Filistin, dan orang Filistin itu menangkap Simpson yang dia belum sadar kalau dia itu kekuatannya sudah hilang dan Allah sudah meninggalkan dia karena dia tidak taat dengan membocorkan rahasianya. Dia merasa wah, belum terjadi apa-apa, maka dia aku akan bebas gitu kan, aku bisa lepas. Begitu dia hentakkan tenaganya, gak bisa. Dia coba lagi, gak bisa lagi. Dia berontak terus gak bisa. Akhirnya Simpson pun ditangkap oleh orang Filistin. Dan apa yang mereka lakukan selain mengangkat dia, matanya dicungkil. Kebayang gak matanya dicungkil? Kamu aja ya, termasuk Ibu Ani juga sih, kalau dicubit aja pasti sakit. Terus kalau ke dokter mau disuntik aja udah ketakutan. Dia mau disuntik. Kebayang gak ya, itu matanya dicungkil? Kan gak mungkin disuntik bius kan supaya gak sakit. Kalau kita misalkan ke dokter, kalau pas misalkan ya mungkin ada yang pernah operasi amandel atau operasi usus buntu atau apapun itu, kalau mau diapain yang memang menimbulkan rasa sakit akan disuntik bius untuk supaya kebal. Kebayang gak itu mata kita? Gak kebayang deh Ibu Ani sakitnya bagaimana. Dicungkil, buta lah matanya. Ya, dicungkil. Kebayang gak dicungkil? Aduh, sakitnya. Belum lagi dia diikat pada sebatang kayu atau balok besar ya. Jadi dia diikat dan dia itu nggak duduk, tangannya diikat dan dia harus berjalan mengelilingi penggilingan gandum. Dia menggiling, jadi di penggilingan untuk giling tepung kayak tak apalah itu ya pokoknya untuk menjadikan tepung. Dia berjalan terus muter nggak duduk ya, nggak pakai kursi roda. Mungkin kalau kamu yang punya oma, punya nenek, punya opung, punya apa, kalau berkeliling-keliling pas suatu kursi roda tinggal duduk. Kalau Simpson enggak, dia berkeliling terus dengan tangan diikat, dengan mata buta. Nggak ada pakai diobatin ya, dikasih betadin, enggak. Pasti pada saat itu dia akan mengalami infeksi juga, bengkak juga. Ya mending kalau dikasih makan ya. Terus saja dia itu. Nah, ini inti dari hari ini adalah kalau kita sudah punya janji, kalau udah ada janji ya udah, janjinya ditepatin, jangan dilanggar. Karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, pasti ada sanksinya. Yaitu Simpson sudah dibilang rambutmu jangan dicukur dan tidak boleh orang tahu. Tapi Simpson melanggar. Sehingga apa yang terjadi? Kan dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Ya, sangat berat. Seandainya dia tidak melanggar, dia akan baik-baik saja.
Sama juga dengan kita nih, janji nih sama mama, iya ma aku mau rajin belajar, aku mau rajin sekolah minggu, aku mau rajin baca firman Tuhan. Tapi begitu pelaksanaannya sehari, 2 hari rajin, seminggu, 2 minggu rajin, minggu berikutnya atau hari berikutnya mulai deh kendor, mulai deh lupa, mulai deh terlena. Apalagi kalau sudah janji sama teman mabar ya, mabar main bareng online. Oh, apalagi kalau udah temen, hey nanti kita sore ya kita main futsal, aku tunggu ya di lapangan. Aduh, atau janjian sama temen minggu pagi yang seharusnya ibadah online, ya bagi yang masih ibadah online, akhirnya kalah deh dengan ayo ma aku udah janjian mau main futsal. Atau dek bangun dek, ayo kita mau ibadah, mesti ngantuk mah tadi malam aku nggak bisa tidur. Sebenarnya bukan nggak bisa tidur, karena tidurnya aja kemalaman, jadi tidurnya kurang nyenyak. Nah, jadi anak-anak ya kita mau belajar taat dari hal yang terkecil, atau kita disiplin lah ibaratnya. Atau kalau sudah berjanji ya laksanakan aja. Ya, kalau ada misalkan dikasih tugas kumpulnya jam segini ya, udah dikasih tuh petunjuknya, kumpul sebelum pukul sekian atau pukul paling lambat sekian, ya kumpulin aja biar tidak ada konsekuensi yang gak enak yang kita terima. Ya, jangan kalau kita laksanakan apa yang sudah kita janjikan, Tuhan akan berikan yang terbaik kok buat kita ya. Karena tema Tuhan hari ini adalah Tuhan memegang perkataannya. Sama halnya juga dengan si Simpson. Apakah akhirnya kekuatan Simpson yang sudah hilang itu datang lagi? Datang. Ada lagi. Ya, karena memang kan rambutnya Simpson tuh tumbuh. Makin hari makin tumbuh, makin tumbuh, makin tumbuh. Nah, kan nggak ada yang potong. Akhirnya kekuatan Simpson kembali lagi. Apakah Simpson akhirnya bisa lepas dari ikatannya? Nah, bacaan selanjutnya ada di firman selanjutnya. Nah, di sini kita enak ya, firman Tuhan itu kayak cerita komik gitu loh. Ya, kalau kita mau baca itu seperti komik, seperti inspirasi kehidupan, pengetahuan tentang hidup disiplin, hidup cara yang benar di hadapan Tuhan, ada semua karena memang Alkitab itu sumber pengetahuan ya. Jadi mari kita rajin baca Alkitab, mari kita rajin untuk disiplin, rajin untuk tetap taat, sekalipun kalian masih kecil. Sama juga nih untuk anak-anak kelas 1. Ya, anak-anak kelas kecil yang kalau libur kemarin itu sudah asiknya bangunnya siang. Ayo kita belajar disiplin, bangun pagi, sarapan, terus belajar online. Semuanya akan Tuhan kasih berkat kepintaran ke kita ya. Untuk yang kelas besar juga sama. Kelas kecil aja bisa, apalagi kelas besar ya, karena Tuhan akan pasti memegang perkataannya. Seperti tema hari ini, Tuhan memegang perkataannya ya. Kalau kita taat, Tuhan kita akan memberikan yang terbaik buat kita, karena masa depan kita yang indah itu juga ada di tangan kita. Kita mau berhasil, kita harus disiplin, kita harus taat, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita tidak mau berhasil, ya banyak kesulitan yang akan kita hadapi, banyak ketidakenakan yang akan kita lalui. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh taat, kami boleh disiplin, kami boleh bertanggung jawab dalam kehidupan kami, sekalipun kami masih anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ani atas firman yang sudah disampaikan, yang begitu indah dan begitu bagus. Semoga bisa dilaksanakan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, mari kita angkat pujian Terima Kasih Yesus.
Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kembali atas penyertaan Tuhan di dalam chapel pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar anak-anak kami akan memulai aktivitas belajar di rumah. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan dampingi, terlebih internet yang digunakan. Berkati ya Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan lancar dan anak-anak dapat tanpa kendala dapat belajar dengan baik. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan bagi orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Berikan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, berikan kesabaran agar dapat mendampingi anak-anaknya di rumah dengan baik. Berkati juga orang tua di dalam mencari rezeki, kiranya Tuhan berikan kelancaran sehingga dapat memperoleh rezeki yang cukup agar dapat memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, terlebih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam KBM hari ini dari awal sampai siang nanti, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.